Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, telah bersedia, telah meluangkan waktunya untuk duduk di sini bersama saya belajar tentang diseminasi budaya positif. Nah, di sini kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya, baik, untuk agenda pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang kesepakatan kegiatan. Yang kedua tujuan kegiatan, nanti yang ketiga saya akan menyampaikan sedikit materi dan nanti ada refleksi sedikit. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kegiatan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menuliskan setiap peserta memiliki kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Kemudian saling menghormati jika ada yang berbicara. Selanjutnya mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Jadi saya mohon Bapak Ibu semua bergembira, ria, ceria, dan semangat. Atau memang ada yang ditambahkan untuk kesepakatannya kita hari ini? Ya, cukup. Cukup ya? Cukup. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, tujuan yang akan saya capai yaitu memahami peran kita sebagai seorang guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid-murid kita. Baik, dari tujuan itu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Oh ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Tentunya anak-anak didik kita, murid kita maupun anak-anak kita di rumah. Nah, agar mereka itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun kelak menjadi anggota masyarakat. Di sini adalah sekolah. Sekolah itu kita ibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, di sini kita guru. Gurunya cantik. Ada benih-benih juga. Guru di sini kita itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita menanam benih-benih itu. Nah, benihnya itu siapa sih? Benihnya adalah murid-murid kita. Dan kita menanam benih-benih itu di tempat persemaiannya di sekolah. Nah, selanjutnya saya hanya minta pendapat dari Bapak Ibu semua, setuju atau tidak setuju tentang pernyataan berikut ini. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Maryadi, setuju atau tidak setuju, Pak? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Bu Wilis, ayo dari sisi perempuan. Saya tidak setuju. Tidak setuju ya, Pak Rahmat? Tidak setuju. Tidak setuju juga. Next. Ya, tidak setuju karena ayo teman ini tidak setuju karena Karena justru dia hanya pura-pura patuh pada saat di depan guru kalau dalam lingkungan, tapi di belakang guru dia berbuat yang lebih dari yang pernah dia lakukan. Oke, keren, baik, bagus. Di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kita tidak setuju dengan itu ya, karena anak-anak itu akan semakin tertekan ya. Kemudian pernyataan yang kedua, dari sisi Bu Tutut, ayo, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Positif ya hukumannya ya. Cara positif. Ya. Menghafal, setuju. Mbak Ika.
yang terakhir untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu memberi penghargaan. Setuju semua, karena dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Akan tetapi ada juga yang kadang di sini ada sisinya yang kurang setuju, karena nanti akan mereka itu ada yang berpendapat kalau apa-apa diberi penghargaan, anak-anak motivasinya hanya karena penghargaan. Baik, mari kita kupas tuntas selanjutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi untuk membantu kita sebagai guru itu untuk mencapai visi-visi sekolah kita, visi misi sekolah kita. Kemudian, peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warganya pada sekolah ini agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga terciptalah budaya positif yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir itu dalam membangun budaya positif, kita itu akan meninjau lebih dalam tentang strategi bagaimana cara menumbuhkan lingkungan yang positif dan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di sekolah kita. Nah, budaya positif ada berapa paman? Bisa minta tolong bantu dibacakan. Bu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada restitusi. Kemudian ada restitusi itu ada dua ya. Restitusi. Yang pertama segitiga restitusi. Ya, yang kedua lima posisi kontrol. Kemudian kita nanti akan belajar tentang teori motivasi, hukuman penghargaan serta restitusi yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita juga akan belajar tentang keyakinan kelas. Lanjut, kita satu-satu. Nah, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini makna disiplin positif itu mengamati tentang penerapannya di lingkungan terkait teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kok disebutkan enggak sebenarnya pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Kemudian di sini ada makna kontrol berdasarkan teorinya William Glasser. Serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di situ ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Nah, kita akan belajar ini. Nanti saya akan minta bantuannya kepada 2 orang untuk maju ke depan. Kita nge-game. Di sini nanti ada yang jadi A, ada yang jadi B. Ya, silakan dipahami dulu, menggenggam. Ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Pair, laki-laki perempuan. Biasanya laki-laki yang merayu, ya. Perempuannya yang memegang erat teguh menjadi yang A. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti ada salah satu yang menggenggam erat. Yang digenggam itu bisa cita-cita, bisa rahasia yang tidak akan diutarakan kepada temannya. Nanti yang menjadi B itu nanti berusaha untuk merayu sekuat tenaga supaya sepintar-pintarnya lari rayu aja imam, aja jalan-jalan, supaya si yang mengepal itu mau membuka atau memberitahu apa sih isi yang ada di kepalan tangannya. Nah, sekarang silakan untuk memikirkan apa yang akan kalian genggam erat, tidak ingin disampaikan ke orang lain. Itu tugas yang A.
Kita mau siapa yang praktek? Ayo, siapa yang praktek? Mbak Ika, Mbak Rama, Pak Mariati, Bu Tutut, ayo. Ayo. Siapa? Oke, siapa? menggelitik tapi Pak. Dari tadi kuliah tanganmu belajar apa sih? Yaudah bisa. Buset. Kan sudah bilang. Aku kan jawab-jawaban jadi Iya. oh, ini ada sesuatu Pak. Ini ada sesuatu. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Boleh lah. Apa sih? Bikin aku penisirin. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Kamu tahu? Duitnya keluarkan. Kalau aku beri sesuatu agar kamu buka tangan. Tidak boleh. Tak kasih bunga? Bukan? Emang bisa ngepal terus pegang nerima? Nggak bisa kan? Boleh Oke. Pak. Ada satu pasti bisa buka. Kalau kamu aku kasih uang, kamu buka tanganmu bisa? Tidak. Iya. Iya. Ayo. Ih, aku beri belum? Tidak mau Pak. Nah, sumpah Tidak mantap. mau Pak. Tidak mau tambah. Kenapa sih? Tambah ini. Enak apa? Sama. Ini jalan bensin kok. Yuk. Tidak mau. Apa sih? Tidak mau. Sebegitu kokornya kau pegang. Harus Pak. Ya ada apa nih? Macam-macam ini kalau Ayo lakukan rayuannya. Apa yang ada isinya di dalamnya? Ayo lakukan rayuannya. Masih ada Atau bunga. kamu harus aku Tidak mau, saya tidak mau. buka. Aku beri bunga Pak untuk merayunya Pak. Seperti Romeo dan Juliet juga. Aduh. Ah ya. Tidak. Apakah harus dengan bunga? Tidak mau Pak. Bunga desa? Banknya Bunga deposito? Kalau dengan yang halus nggak bisa, mungkin dimarahin, mungkin bisa Pak.
dari upayaku tidak bisa melontorkan apa yang kau pegang? Iya. Kalau begitu aku begini. Oke, menyerah. Oke, ya udah kalau begitu. Oke. Aku nggak mau lagi dengan kamu. Oke, menyerah ya. Silakan duduk. Terima kasih. Ternyata Pak Rama tetap dengan pendiriannya. Oke. Nah, ternyata Mbak Roma tetap dengan pendiriannya yang kuat. Kontrolnya itu sangat-sangat kuat. Sekarang pertanyaannya, apa sih kira-kira ya isi yang ada di dalam genggamannya? Apa ya? Apa Mbak? Ya, kan Tidak boleh diceritakan. Nah, di sini dari tadi aktivitas yang telah dilaksanakan. Nah, ada kalau Mbak Roma tadi tetap bertahan menutup kepala tangannya. Ya, kontrolnya pada diri Mbak Roma, kontrolnya sangat kuat di sini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara adalah pribadi masing-masing, diri kita ya. Semuanya kontrolnya pada diri kita. Ternyata lama-kelamaan Pak Maredi sebenarnya masih bisa berusaha untuk merayu, akan tetapi Mbak Roma pun masih dengan berusaha dengan sekuat tenaga tetap dengan kokohnya menggenggam, walaupun genggamannya kayaknya sih di dalam nggak ada apa-apanya sih, ya enggak? Yeah. Tapi ada di diri Mbak Roma tersimpan sebuah rahasia yang tidak mungkin akan diceritakan. Jadi di sini adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Berarti kita kalau kadang ya kita diberi cerita sama anak-anak kita, Bu, tadi pagi aku cerita, tapi Bu Guru jangan bilang-bilang ya, gitu kan. Nah itu sebenarnya kita juga harusnya menyimpan itu di kepala tangan kita, di kita, jadi kita jangan mengutarakan. Akan tetapi di sini kita juga nggak bisa ya, jika si anak itu menceritakan hal-hal yang mungkin menurut kita negatif, jadi kita kan harus mencari solusi supaya anak itu tidak melakukan kembali jika itu adalah sebuah rahasia yang jelek gitu ya, yang negatif. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang miskonsepsi makna kontrol. Di sini menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini kita menggambarkan tentang ilusi guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita kadang salah ya, kudu nulis, ya. Yang kedua, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Selanjutnya, saat itu terbentuklah kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Untuk yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti tadi mungkin Pak Maredi sudah melakukan yang mempengaruhi mengulang-ulangi supaya Mbak Roma mau membuka. Ya, kemudian dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadarinya. Contohnya kayak kita kalau misalkan kontrol siswanya supaya mau mau di kelas, masuk kelas tepat waktu, mau menulis. Nah itu kan kita juga tidak serta-merta sekali langsung jadi kita juga dalam jangka waktu tertentu itu siswa nanti juga lama-kelamaan akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid itu menjadi tergantung pada
kita. Jadi nek kita kongkon terus, kita nyuruh, nah itu kadang kan anak-anak malah gimana ya, cuek, males lagi sama bu guru dibegitukan terus. Tapi ada juga yang anak itu akan berubah, dia mau melakukan, tapi tergantung pada kita. Nek kitanya nggak marah-marah, kitanya nggak nyuruh, anak itu nggak melakukan. Jadi dia melakukan ketika kita terus-terusan, mas cepet nulis, mas cepet ini. Nah itu mungkin yang kedua. Selanjutnya kita belajar ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, tapi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang ada gimana kalau bahasa Jawanya jerodok sisan waktu itu loh. Jadi elek-elek sisan. Nah jadi dia itu malah ke hal-hal yang negatifnya. Jadi di waktu ini malah enggak yang berubah menjadi kalem apa gimana enggak, tapi malah terus-terusan. Kadang-kala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu sedang melakukan perilaku yang itu, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Cakep, pintar teman. Jadi di sini itu kadang kritikannya kita juga mengenai juga ke siswa, tapi siswanya kadang ketika dikritik seperti itu malah akan semakin menunjukkan hal-hal yang menurut kita sebagai guru itu tidak suka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan di sini kita lebih dewasa dari siswa kita. Kadang kita di sini juga hati guru ini, gitu kan. Nah, kita kupas satu-satu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk murid kita itu berbuat hal-hal tertentu. Tentunya kita ingin murid-murid kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi tidak ada salahnya juga ketika kita sering memaksa muridnya yang kadang jadi, wah seringnya dipaksa sama bu guru gitu kan, apalagi sama pak guru. Nah, dan sampai ilusi memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya kita belajar makna disiplin. Disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita, Pak Mariadi? Disiplin. Sesuatu sesuai aturan atau tepat waktu. Iya, tertib ya. Ya. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bacanya gimana ya, kalau Latin disiplin, Iya betul. yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan pelaku. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau cita-cita apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi misalkan tata tertib ya Pak. Ya. Nah, umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini yang selanjutnya adalah setelah disiplin seperti itu kita punya beberapa nilai kebajikan yang kemudian kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan universalnya itu merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Berarti tidak hanya siswa kita saja yang di sini dijadikan untuk perilakunya lebih baik. Jadi kita juga sebagai seorang dewasa, seorang guru ya di sekolah itu kita juga harus punya fondasi, punya payung besar tentang sikap dan perilaku. Kemudian
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individunya. Nah, di sini kita kaitkan terhadap anak-anak didik kita, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Untuk materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ditutup dengan profil pelajar Pancasila dengan adanya praktek yang tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau lanjut dulu? Lanjut. Baik, kita lanjut dulu. Kita belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada konsep teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, ada pendekatan restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, kita belajar dari yang pertama dulu. Teori motivasi perilaku manusia, eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kita pengen dapat imbalan dari orang. Pertanyaannya ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dari kedua pernyataan ini, motivasinya dari X atau in. Itu semua terjadi karena kita melakukan hal itu. Pertanyaan ini karena terkait dengan orang lain. Jadi itu bukan dari motivasi dalam diri kita. Berarti itu motivasi karena karena orang lain. Orang lain memberikan, aku pengen Bu Wilis ngasih aku bunga misalkan. Bunga apa ya, bunga di rumah anggrek yang banyak. Aku kudu gini. Nah, itu kita berarti hanya karena eksternalnya, karena biar supaya orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Pernyataan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Di sini, aku ki pengen menjadi wong sing kepiye. Nah, itu berarti karena motivasi dari dalam diri kita. Nah, tapi dalam tujuan disiplin yang positif. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh-pengaruhnya. Jadi penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman. Tapi itu arahnya, penghargaannya ke arah positif. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, di sini kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Kemudian dari hal-hal ini yang sudah kita laksanakan, ternyata ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Baik itu pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek. Ada juga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Seperti aku, kalau kita ada tugas, ternyata tugas itu ada penghargaan yang kena rampung lenggara pikir tepat waktu, kita akan dapat penghargaan, dapat reward. Nah, itu juga ketepatan sangat dipengaruhi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misal betul-betul menjanjikan saya mau memberi bunga aglonema jika saya nah ternyata ketika saya sudah melakukan hal itu, ternyata aglonemanya hilang, nggak ada ganti. Nah, terjadilah kita penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nanti pasti, kemarin kan betul-betul menjanjikan aku ini, ternyata yang diberikan bukan. Otomatis kita akan terjadi agak sedikit merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kamu tak kasih ini, tapi kamu harus melakukan ini. Kadang anak tetap terpaksa melakukan. Penghargaan itu tidak efektif karena selalu harus ada penghargaan. Penghargaan menurunkan
Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik di sini. Jadi dampak-dampak pemberian penghargaan saya ringkas ada berapa itu, ada 8. Mungkin ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Ya, cukup. Lanjut. Next. Nah, di sini saya minta pendapatnya. Di sini ada, ada hukuman atau konsekuensi tindakan guru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti apakah di sini hukuman, apakah di sini konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena si anak itu terlambat ke sekolah. Betul? Hukuman kita cek. Gue betul. Kemudian Pak Rahmat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Mari kita lihat. Gue bener lagi. Terus Mbak Ika. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi. Hukuman. Berarti apa? Hukuman. Oke. Cek. Bener lagi. Pak Mar. Ini konsekuensi. Oh, bukan konsekuensi ya. Oke. Next. Selanjutnya. Oke. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ayo, hukuman konsekuensi. Hukuman. Pak Mar? Pak Mar lagi membaca bentar. Hukuman. Oke. Nah, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan. Kelas Bang, itu ada lapangan basket. Karena pas pelajaran olahraga dia itu cuma melepel. Itu kemarin saya juga terjebak di sana. Ternyata saya jawab hukuman salah sama Pak dosen. Next ya. Iya, tapi penjelasannya itu karena masih di dalam pelajaran. Jadi teman-temannya udah lari, dia itu malah melepel. Terus menggantikan kegiatan yang tadi teman sudah dilakukan. Lanjut. Nah, di sini kita akan perbedaan, langsung saja. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman biasanya itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya nggak sih hukuman. Terus membuat anak itu bisa sakit baik fisik maupun hatinya. Nah, terus untuk jangka waktu yang lama ya. Kemudian anak malah jadi benci dengan kedisiplinan. Jadi kadang kan ada yang malah nekat ndrot. Mereka ndrot itu bahasanya apa sih? Nah, terus hukuman itu juga termasuk paksaan. Okay? Terus siswanya juga akan tersakiti. Konsep diri pada anak itu buruk. Dan anak-anak itu malah akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Terus anak itu juga marah-marah. Anak kita tanya itu juga anaknya malah ngomel-ngomel gitulah karena merasa dipermalukan dan tidak dihargai. Kemudian kita bedakan dengan konsekuensinya. Di sini konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi kan ada yang tumpah, suruh membersihkan kan hanya untuk di situ saja. Kemudian anak itu lebih menghargai ke arah disiplin. Stimulus tanggapannya itu lebih baik. Kemudian murid tidak nyaman, tapi anak-anak itu bisa menyesuaikan dirinya. Dan konsep dirinya di sini dia akan lebih baik. Terus anak-anak akan belajar untuk patuh pada peraturan. Kehilangan hak di sini dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tidak dalam jangka
waktu yang panjang. Itu antara bedanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin besok kita bisa mengganti. Nah, materi yang ketiga, keyakinan kelas. Kita di sini akan belajar keyakinan kelas. Yang biasanya kita itu sebenarnya tahu keyakinan kelas itu yang sudah-sudah namanya adalah peraturan. Sebenarnya peraturan kelas, peraturan sekolah, tapi beriringnya waktu, berjalannya waktu, kita rubah yang tadinya harusnya negatif, kita beralih ke bahasa yang lebih positif. Nah, di sini mengapa sih tidak peraturan saja? Di sini kita diberi pertanyaan 3. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Kebanyakan kan tahu, nak numpak motor ojo banter-banter, nek numpak motor nganggo helm. Nah, seperti itu. Itu kan termasuk peraturan ya. Kalau naik motor tuh harus mengendarai sepeda motor harus memakai helm. Terus lagi kayak kemarin ketika pas Covid ada protokol kesehatan, harus pakai masker. Itu kan seperti halnya itu adalah peraturan-peraturan. Nah, di situ terdapat sebuah nilai-nilai. Nah, kalau yang sepeda motor itu kan keselamatan, pakai helm, terus ojo banter-banter. Nah, itu terkait dengan keselamatan. Contoh yang lain itu seperti yang tadi tentang penerapan 5M, pakai masker, itu tentang kesehatan. Nah, itu yang disebut sebagai suatu keyakinan. Bukan nak kowe ora nganggo helm, nek tiba kenapa? Nah, jadi sebenarnya banyak dari perubahan kalimat dari awal. Nah, di sini kita bisa membaca nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tertera di sini itu bisa kita katakan sebagai suatu keyakinan, suatu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya itu peraturan itu diterapkan karena punya suatu nilai untuk ke depan. Nah, bedanya peraturan dan keyakinan. Kita hanya merubah bahasa sebenarnya. Kalau dari peraturan, kita kan biasanya bilang, tolong anak-anak selalu kembalikan buku ke tempatnya, gitu kan? Ya. Nah, ketika itu, jadi ketika kita harus keyakinan kelas, kita rubah kalimat-kalimat ini supaya itu menjadi sebuah makna. Ya, karena kalau setelah kita pakai, setelah kita gunakan, kita kembalikan ke tempatnya, itu merupakan suatu tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga tetap si benda itu. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ampun nakali kancane, ampun ganggu kancane sing nulis. Itu kita ganti dengan menghormati orang lain, hormati temanmu yang sedang menulis. Kemudian ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa menggantinya dengan kita mau balik. Ini terbalik. Kita hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu tertib, disiplin. Kita pagi datang dan kita juga bisa dengan berkomitmen biar kita tidak terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu tadi seperti yang pakai helm, keselamatan sama menghormati orang lain. Karena kalau melakukan kekerasan terhadap temannya, bagaimana mesti diayari. Kemudian dilarang memakai narkoba, kesehatan, pergantian menunggu giliran itu sabar. Masker, kesehatan, jangan berlari di kelas, berarti kita juga bisa menghormati juga sama keselamatan. Kalau di sini lari-lari kencang. Nah, itu kalau peraturan sama keyakinan yang saya tangkap, yang saya terima. Jadi yang awalnya kita di peraturan itu kita sering menggunakan bahasa yang negatif, dilarang, tidak boleh, harus apa. Nah, itu kita meningkat tapi mengemasnya menjadi kalimat yang lebih positif. Kemarin di kelas 1 sudah berusaha mencoba. Contohnya anak-anak sudah peraturannya kemarin ada yang menyebutkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita
kita buat menjadi keyakinan kelasnya itu menjadi menjaga kebersihan. Terus kemarin ada yang bilang tidak boleh mencontek. Nah kita rubah, bukannya tidak boleh mencontek, tapi apa? Ya Pak, tanggung jawab. Nah ada PR ampun Lenovo, ampun apa ya, ampun kalian, ampun kaset, itu berarti tepat waktu. Nah itu kemarin, besok mungkin bisa. Sebenarnya kita sudah melakukannya, cuman beda konsepnya. Kita belajar yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Apa Pak? Bertahan hidup, survival. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang selanjutnya adalah penguasaan, power, kekuasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Pak Rohmat, ya Pak, penguasaan Pak, ayo Pak, laksanakan salah satu kebutuhan dasar Pak Rohmat untuk membuat suatu pencapaian yang berkompeten. Apa? Udah deh. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang selanjutnya, nah ini love and belonging. Yo, kasih sayang Mbak Roma, kasih sayang dan merasa diterima. Coba Mbak Roma besok kita belajar untuk menerima dan menyayangi. Nah di sini kita tidak memungkiri ya, setiap manusia itu butuh untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi anak koneksi orang kerdewek harus ada. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih, berarti ajakan memberi itu ya Pak, harus ada yang menerima. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Next kita ke happy, fun. Kita butuh kesenangan Pak. Nah kita punya sesuatu hal untuk bersenang-senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ayo Pak Rahmat, kamu mau bikin aku senang, kita jalan-jalan, makan-makan, boleh lah. Karena kita juga menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak juga harus kita buat fun, senang ya Pak. Nah, dijak klien ya Pak. Kemudian setelah senang ada bahagia. Kita butuh bebas, freedom. Kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi anak-anak juga punya hak bebas untuk menyuarakan pendapat, percaya diri, dan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal baru. Contohnya nyopot sepatu melayu nganggo kos kaki. Itu juga hal-hal baru. Karena lari di keramik lebih cepat. Dan licin ngasih perosotan. Nah ini yang mungkin dari tadi restitusi ini apa sih? Nah sekarang kita pembahasan yang terakhir, restitusi. Saya dapat ini juga lumayan. Oh jadi press. Jangan prostitusi dong. Jangan prostitusi dong. Kita restitusi ya Pak. Saya kemarin di sini juga ada tertarik restitusi. Di sini ternyata restitusi itu menciptakan suatu kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bayangan ada misal bocah salah, tapi kita beda caranya. Nah, restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang lakukan, yang sudah salah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin diinginkan atau tujuannya mulia, dan bagaimana mereka juga harus memperlakukan orang lain. Ini intinya tetap anak-anak yang melakukan suatu kesalahan. Nah, iya, saya di sini kemarin juga bingung. 9 ciri restitusi. Jadi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun kita mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahannya. Terus kita memperbaiki hubungan. Ada juga tawaran, kan suatu paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak, ada solusi
Kemudian kita juga menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak itu seperti sih, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada juga cara yang paling baik, fokus pada karakternya bukan tindakannya. Jadi nggak tak 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 tak, tapi kita harus tahu karakternya bocah itu kepiye, kita harus bagaimana. Fokusnya pada solusinya, bukan pada hukumannya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada bayangan tentang siswa kita yang mungkin berbuat gini, bisa jadi ya, kita kasih contoh. Siswa kelas 1, 2 orang, misalkan pagi piket, ternyata yang satu bantuin piket, tapi pada akhirnya yang satu lenuntal ke satu baliknya juntal ke pak ngenahi kancane. Nah, temannya itu marah-marah, nggak terima dengan perlakuan si anak yang satu, terjadilah percekcokan. Otomatis si dua anak itu tidak pada kelompoknya kan. Nah, di situ ini gimana sih restitusi itu? Inilah menyelesaikan dua anak ini. Baik, kita next dulu. Karena untuk menyelesaikan itu kita harus punya 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, nanti kita akan gagap pada diri kita. 5 posisi kontrol guru. 1. Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kita sebagai teman terhadap siswa, kita sebagai pemantau terhadap siswa, kita penghukum atau kita yang manajer. Biar lebih jelas, apa sih dari 5 itu bedanya? Nah, di sini. Jadi kalau yang penghukum sama membuat orang merasa bersalah itu semua dari kontrolnya dari luar siswa kita. Jadi kalau kita menjadi penghukum, kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, kita itu hanya faktor eksternalnya anak-anak. Kemudian lagi kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita juga eksternalnya anak-anak. Tapi kalau manajer itu kita bisa masuk ke dalam diri mereka. Jadi ya, kalau yang penghukum sama pembuat orang bersalah, jadi begini. Ketika guru itu berkata begini, penghukum, kita seringnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Terus kita kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Wah, pasir banget aku. Nah, ini kalau penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Berceramah ngomong sama mengatakan seharusnya kamu itu gini. Terus ibu itu kecewa kalau kamu melakukan itu. Kamu tuh seharusnya bu guru ki wis kesel lho nek kayak gini. Bu guru ki stres. Nah, itu jadi si anak itu merasa bersalah ketika kita melakukan itu. Ketika sebagai teman kita bisa mendekati anak-anak sebagai teman. Ayolah, nulislah demi bu guru deh. Kamu nulis dong. Nah, itu kalau kita sebagai teman. Kalau pemantau, kita selalu mungkin peraturan kelas, mungkin keyakinan kelas, mungkin tata tertib sekolah. Ingat nggak itu peraturannya? Nah, itu kalau kita pemantau. Jadi kita memantau gerak-gerik anak. Tapi beda lagi kalau menjadi kita ngomongnya sebagai manajer. Bahasanya beda. Bahasanya yang harus mungkin bisa jadi Mbak Bilis. Yang lebih harus yes. Kalau saya nggak bisa. Apa yang kita yakini, bagaimana ya? Baik yang lembut. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini nanti hasilnya. Ketika kita menjadi penghukum, anaknya pasti berontak, menyalahkan orang lain dan pasti dia akan terus-terusan berbohong. Terus kalau untuk yang merasa bersalah menyembunyikan, jadi menerakonakan. Tapi kalau teman, anak itu akan tergantung terus sama kita. Jadi kita tuh, ayolah digorok, berbuat guru gini. Mungkin bisa dipahami perbedaan-perbedaannya. Ya, ya Pak ya.
Jadi dampaknya ketika kita menjadi manajer itu dapat mengevaluasi. Jadi sebenarnya kita dari 5 posisi kontrol ini, alangkah baiknya kita berada pada posisi manajer terakhir ya. Iya. Dari kelima itu dari posisi manajer. Supaya anak-anak itu mau melakukan hal yang sudah dia lakukan itu salah, tapi dia bisa memperbaikinya, tapi terdorong dari dalam diri mereka. Jadi kita setidaknya kita bisa untuk belajar menjadi seorang manajer. Walaupun pada hari-hari ini kita masih yang ke sana. Nah, terus dari sini ketika kita sudah tahu posisi kontrol kita, maka kita dapat menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Jika ada masalah besok anak-anak kita, anak-anak didik kita berantem atau tidak mengerjakan PR, nah kita bisa menggunakan tahapan-tahapan ini. Kita hilangkan, kita jauhkan, kita jauhkan dulu yang 4 dari kita sebagai pemarah. Nah, kita menuju tahapan restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah terhadap anak kita, kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi kita hanya mengingatkan tentang keyakinan yang pernah kita buat. Di sini yang pertama menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ibarat kata anaknya bijine 30. Nah, itu kita bisa untuk ke sini. Kemudian setelah itu kita menggunakan tindakan yang dilakukan memenuhi kebutuhan. Ada teori kontrolnya ya. Kita akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang menang. Jadi tujuannya di setiap tindakan yang anak itu lakukan dapat kita temukan. Oh, kayak bocah lakoni kuwi mergane anu apa sih? Misal ada kelas 1 misalkan buang sampah plun langsung diselokan. Nah, kita adalah baiknya kita panggil anaknya, boten langsung jenengan. Nah, kita pakailah tahapan ini ya. Kita tanyakan tahapan kedua, Mbak, kenapa sih tadi itu dia melakukan apa? Buang sampah Bu di mana? Di selokan. Di sekolah kita ada tempat sampah tidak? Ada. Kenapa buangnya di selokan? Pasti si anak itu akan mengungkapkan, Bu, anu jauh, aku kan tadi sambil lari atau apa? Tempat sampahnya jauh Bu, jadi saya buang langsung aja. Nah, di sini. Nah, setelah kita sudah tahu kenapa sih anak itu melakukan itu, barulah kita ke sini untuk membangkitkan motivasinya. Nek kamu buang sampah sembarangan seperti itu, apa sih akibatnya atau apa? Nah, itu kan nanti anak akan bilang, akan mengutarakan. Nah, kamu buang sampah sembarangan, selokannya jadi mampet, terus kamu banjir. Jadi di sini kita ada membangkitkan motivasi mereka sehingga untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi murid yang diinginkan sesuai keyakinan yang kita inginkan juga. Contoh keyakinan kelas menjaga kebersihan. Kalau kamu melakukan itu, apakah dengan yang dulu pernah kita buat itu ada apa ya? Menjaga kebersihan. Nah, itu sudah sampai atau belum? Jadi anak-anak akan lebih rileks, enggak yang tegang kita marahi. Sampai sini paham 3 tahapnya ya. Bedanya. Nah, jadi tahap pertama yang tadi menstabilkan, kita bisa menggunakan beberapa kalimat yang seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Jadi kita bisa mengemas kalimatnya begitu ya. Setelah dipanggil anak suruh duduk, kita untuk menstabilkan identitasnya biar anak itu nggak tegang. Bu guru juga pernah kan Nak melakukan kesalahan itu, nggak apa-apa. Iya, dulu seperti contoh. Ya kita ya, saya sebenarnya senang
belajar segitiga restitusi, tapi kadang nggak sulit juga menerapkan. Nah di sini terus apakah kamu terus kita bisa bilang ya ketika validasi tindakannya. Nah ketika validasi tindakannya kita berusaha untuk selalu menanyakan. Nah kamu pasti punya alasannya ya. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nah itu kita bertanya seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, misalkan Abi atau siapa pukul-pukulan, anak Rimo dengan kancane dipukul balas, kan aku sakit bu, dipukul itu ya tak balas. Nah kita bisa dengan bahasa ini, kamu boleh kok seperti itu, tapi nah ada tapinya, kita menerangkannya ke positif. Nah kemudian setelah kita sudah tahu kenapa si anak itu melakukan itu, kita menanyakan ke keyakinan lagi untuk lebih yakin, misalkan seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, seperti itu. Ya apa yang kita percaya sebagai keluarga, apa yang sudah kita sepakati, nilai-nilai yang sudah pernah kita sepakati, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa, misalkan seperti itu. Nah itulah materinya. Sampai segitiga restitusi mungkin kita ya nggak mungkin ya, kita tetap berusaha ya untuk belajar ketika kita menuntun, membimbing anak-anak, dan kita juga sambil belajar banyak sekali tentang cara kita mengatasi kesalahan-kesalahan pada siswa. Ternyata kita tidak boleh ngejudge, kita tidak boleh menjadi seorang yang penghukum, kita bisa menjadi seorang manager. Nah, di sini kegiatan segitiga restitusi kemarin sudah pernah saya lakukan. Ya, sedemikian rupa, walaupun memang penerapan yang pertama kali saya lakukan saya harus bisa mengontrol emosi diri sendiri, kontrol diri. Baik, penutupnya ketika kita menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya yang telah pernah kita sepakati bersama. Kemudian tujuan dari penerapan disiplin positif itu supaya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, positif, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Semua ada di profil pelajar Pancasila sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang kita harapkan di sekolah kita. Dari saya cukup sekian. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau berpendapat, jangan bertanya. Aku umpan balik refleksi. Ya Pak Mat. Terima kasih dari Ibu Supri. Ternyata dengan kita, saya sendiri tadi ikut acara diseminasi materi dari CGP ini, memang menambah kita wawasan untuk sedikit-sedikit kita merubah diri kita terhadap perilaku kita terhadap siswa-siswa yang mempunyai problem yang mempunyai problem. Dan ternyata ya memang kita masih banyak butuh untuk belajar seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan yang lain yang bisa disampaikan. Ibu sudah mungkin silakan untuk yang memberikan tanggapan umpan balik selanjutnya. Ika, silakan. Saya menambahkan seperti Pak Mariadi tadi, kalau setelah mendapatkan materi dari Bu Supriyasih tadi, kita sebagai pendidik di sini jadi lebih tahu dengan adanya budaya positif sampai tadi restitusi tadi, kita harus bagaimana sih cara menangani anak ketika dia sudah mulai melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya negatif. Tapi karena kita sendiri sebagai pendidik, kadang-kadang emosi kita juga tidak setiap hari stabil. Jadi
kita mengingat materi ini lagi. Jadi selain tahu, kita juga setiap hari kalau bisa ingat bahwa anak di sini akan lebih positif dan mudah untuk diajak ke arah positif ketika kita sendiri positif dulu. Kedua, kita memberikan pendekatan juga secara positif. Oke, terima kasih Bu Ika sama Pak Mariadi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang telah mau meluangkan waktunya untuk duduk bersama belajar dengan saya tentang budaya positif. Saya mohon maaf